Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Febriani SPOG, subspesialis konsultan feto maternal, merupakan dosen tetap di jurusan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Mata kuliah yang saya pilih adalah ilmu obstetri dan ginekologi. Ilmu obstetri dan ginekologi merupakan salah satu mata kuliah di prodi profesi dokter dalam bidang Obgyn. Dia merupakan implementasi semua dasar teori dan keterampilan yang didapatkan mahasiswa selama S1 pendidikan. Lama mata kuliah ini pelaksanaannya dialokasikan kurang lebih 8 minggu. Apa-apa saja kegiatannya, yaitu berupa pemantapan teori, landasan ilmiah atau kita sebut dengan clinical reasoning, dan juga praktek langsung. Di mana saja prakteknya, yaitu di area Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad sebagai center dari Rumah Sakit Provinsi Riau dan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dan juga ada rotasi ke beberapa kabupaten, Siak, Dumai, Pelalawan, dan Bengkalis. Di mana rotasi ini dan di RSUD Arifin Ahmad, pengawasan mahasiswa di bawah supervisor, baik itu supervisor bangsal, IGD, kamar operasi, dan poliklinik. Mencakup bidang apa saja Obgyn ini? Ada 5 bidang, yaitu feto maternal, fertility, endokrinologi reproduksi, onkologi ginekologi, uroginekologi rekonstruksi, dan obstetri ginekologi sosial. Pelaksanaan kepanitraan klinik ilmu obstetri dan ginekologi ini mengacu pada buku panduan yang berisi daftar masalah, daftar penyakit, dan daftar keterampilan yang disesuaikan dengan standar kompetensi dokter tahun 2012 dan juga dijabarkan dalam level of kompetensi pada logbook mahasiswa. Dalam mata kuliah ini ada 8 sub CPMK yang masing-masing kita laksanakan dalam waktu 1 minggu. Salah satu sub CPMK yang ingin dicapai adalah sub CPMK 6, yaitu tentang pemeriksaan fisik ginekologi dan mampu melakukannya, serta pemeriksaan diagnostik swab vagina, pap smear, dan IVA secara mandiri, serta mampu melakukan kuretase secara mandiri tanpa penyulit, yaitu pada kasus abortus inkomplit di bawah 10 minggu. Apakah indikator yang dicapai pada mahasiswa yang didapatkan adalah ketepatan dalam pemeriksaan fisik ginekologi dan pemeriksaan diagnostik pap smear, IVA, dan swab vagina secara mandiri, serta melakukan kuretase tanpa penyulit secara mandiri. Cakupan materi yaitu adanya pemeriksaan dan diagnostik, pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan fisik genitalia eksterna dan interna, pemeriksaan payudara, pemeriksaan bimanual dan rectal culture, kemudian pemeriksaan fisik genitalia pada wanita, pemeriksaan diagnostik dan penunjang, ada IVA test, swab vagina, dan pap smear, serta pemeriksaan penunjang ginekologi lainnya. Kemudian untuk kasus-kasusnya, salah satunya adalah spektrum patologi abortus, terdiri dari abortus spontan, komplit, dan inkomplit, abortus provocatus, abortus septic, fetal demise blighted ovum. Prosedur kuretase yaitu bagaimana indikasi dan kontraindikasi kuret, teknik kuret secara mandiri, komplikasi dan penyulit yang muncul pada saat kuretase, pre, intra, dan post kuretase. Fokus pertemuan pada kali ini saya akan membahas tentang teknik kuretase pada pasien tanpa penyulit yang disertai dengan pemeriksaan fisik ginekologi menggunakan metode kuliah dan metode simulasi. Bentuk pembelajaran bisa refleksi kasus, bedside teaching, laporan pagi, kuliah, mini CX, dan dinas jaga. Metode pembelajaran bisa small group discussion, case-based learning, problem-based learning, simulasi, cooperative learning, dan contextual learning. Rencana penilaian dan asesmen serta evaluasi sub CPMK 6 ini 3,3% dari DOPS, 0,6% logbook status pasien, dan 3,3% dari mini CX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Febriani SPOG, subspesialis konsultan feto maternal,
pagi hari ini kita akan belajar mengenai suatu kasus. Jadi ada clinical reasoning suatu kasus. Nanti kita akan bahas ini kasusnya mengenai apa dan tindakan yang akan kita lakukan seperti apa. Ya, nah kita nanti kali ini akan berdiskusi. Jadi adik-adik semua jika ingin bertanya atau kurang mengerti boleh raise hand. Dan kalau bisa kita berdiskusi bersama, lebih banyak komunikasi interaksi di antara kita. Jadi saya harapkan partisipasi atau pertanyaan-pertanyaan masukan dari adik-adik semua. Ya, nah satu kasusnya adalah wanita 35 tahun dengan keluhan perdarahan pervaginam. Nah, kira-kira apa yang harus kita tentukan dari satu kasus ini? Ada yang tahu? Boleh? Ya, berarti kita harus lakukan pemeriksaan planotes. Berarti pregnancy test atau planotes dari pemeriksaan urin. Pada kasus ini ibunya adalah planotes positif. Berarti kita curiga suatu kasus kehamilan. Berarti ini perdarahan pervaginam yang dicurigai sebagai kasus obstetri. Nah, kemudian kita harus evaluasi lebih lanjut lagi. Perdarahan pervaginam ini sudah berapa lama, disertai nyeri, dan sebagainya. Biasanya kalau obstetri paling sering perdarahan pervaginam itu kasusnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Ya, betul, abortus ya, di mana hasil planotesnya positif ya. Nah, kalau hasil planotes positif berarti tandanya ada peningkatan beta HCG ya. Bisakah suatu abortus ini dipertahankan atau tidak? Pada kasus apa abortusnya? Ya, abortus iminen. Cara membuktikannya adalah dengan pemeriksaan penunjang ultrasonografi. Kita masih menemukan kantong dan masih ada janin di dalamnya. Itu kita tata laksana untuk kita konservatif, bed rest, pemberian obat-obatan dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kasus ini dia sudah mengalami abortus yang tidak bisa kita pertahankan ya. Ada berapa jenis abortus yang tidak bisa kita pertahankan? Incipient, incomplete, complete, missed abortion ya. Jadi abortus yang seperti itu tidak bisa kita pertahankan. Berarti tindakan yang kita lakukan adalah kuretase. Ada yang tahu tindakan kuretase itu apa? Ya, silakan. Oke, betul. Tindakan kuretase adalah evakuasi sisa atau evakuasi dari kavum uterinya, ya. Jadi kavum uterinya kita keluarkan apa yang ada di kavum uteri. Pada kasus ini adalah sisa konsepsi yang tidak bisa kita pertahankan. Tetapi pada kasus ginekologi ada kalanya kita lakukan kuretase, namanya kuretase diagnostik. Ya, kuretase diagnostik atau kuretase PA untuk melihat apa penyebab pendarahannya dan apakah ada penebalan yang abnormal. Kalau kasus kita adalah obstetri, yang kita mau lihat kuretasenya adalah terapeutik. Ya, jadi prinsip rahim itu adalah dia akan tetap berkontraksi, dia akan tetap menimbulkan nyeri dan dia akan tetap terjadi perdarahan kalau dia belum bersih di dalam kavum uteri. Jadi tujuan kita pada pasien ini adalah terapeutik untuk mengurangi nyerinya, mengurangi pendarahannya. Jadi kita lakukan kuretase ya. Nah, sebelum kita lakukan suatu tindakan kita harus tahu nih indikasi untuk kuretase. Indikasinya apa aja? Salah satunya abortus pastinya, pendarahan bisa bleeding masif atau pendarahan terus-menerus, atau misalnya suatu kelainan atau pendarahan yang berulang terus-menerus berhenti tapi muncul lagi, bisa kita lakukan kuretase atau ingin kita melihat suatu diagnostik. Nah, kemudian satu lagi indikasinya persetujuan dari pasien dan pasangannya ya. Kemudian kontraindikasinya apa pada kuretase? Masih bisa dipertahankan, berarti abortus iminen itu kontraindikasi. Apalagi? Bukan suatu kehamilan intrauterin, berarti KE ya. Kita lakukan KE ya. Kalau KE berarti kehamilannya di luar ya. Kemudian infeksi, kita harus pikirkan tata laksana infeksinya dulu baru kita lakukan tindakan kuretase. Takutnya kita akan menimbulkan sepsis pada pasien pada saat kita lakukan tindakan apapun itu ya. Kemudian penolakan atau tidak persetuju suami atau pasien, kita tidak bisa melakukan kuretase. Sebenarnya untuk evakuasi ini tidak hanya dengan kuretase, bisa dengan obat-obatan atau dengan mekanik, dengan pemasangan balon kateter dan juga dengan kuretase ya. Nah, berapa usia kehamilan yang bisa kita lakukan untuk kuretase? 10
sesuai definisi abortus ya, kurang dari 20 minggu. Baik, sekarang kita akan pengenalan alat ya. Nah, 3 poin persiapan penting kita sebagai operator, persiapan dari pasien dan persiapan dari alat. Kalau kita sebagai operator berarti kita harus menggunakan cap, shower cap atau penutup kepala seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan APD atau alat pelindung, apron. Kemudian kita menggunakan handscoon. Nah, pakai boot, sepatu boot, dan juga pakai Google kacamata. Itu persiapan kita sebagai penolong. Nah, persiapan pasien adalah pasien dibersihkan dulu daerah vulva, kemudian kandung kencingnya sudah kita kosongkan. Nah, dan kemudian pasien sudah kita posisikan dengan posisi litotomi. Sebelum semua persiapan itu harus inform consent. Inform consent itu artinya kita menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai tindakan yang akan kita lakukan, serta komplikasi dan faktor resiko dari tindakan yang akan dilakukan. Kita harus jelaskan dan kita pastikan inform consent dalam bahasa yang dimengerti antara kedua belah pihak, dan pastikan pasien dan keluarga mengerti akan penjelasan yang kita berikan, dan berikan pasien kesempatan untuk bertanya apakah dia ada pertanyaan mengenai tindakan yang akan kita lakukan atau ada yang kurang mengerti yang harus kita berikan penjelasan lebih detail lagi. Nah, untuk persiapan alat, untuk tindakan sebelum kuretase kita harus memastikan pemeriksaan fisik ginekologi. Pemeriksaan fisik ginekologi kita sebut dengan VT bimanual ya. Pemeriksaan VT bimanual berarti kita melakukan periksa dalam istilahnya, tapi untuk kasus-kasus ini berbeda. Jadi periksa dalam itu bisa pada kasus obstetri, berarti setelah leopard langsung kita periksa dalam. Kalau pada kasus ini dia di bawah 20 minggu, berarti kita lakukan setelah pemeriksaan abdomen menyeluruh, kita lakukan pemeriksaan VT bimanual ya. Nah, VT bimanual kita menggunakan handscoon. Nah, di mana pasien pertama-tama kita siapkan dulu secara terarah dan beritahukan kepada pasien rencana tindakan yang akan kita lakukan. Pastikan jam tangan dan semua cincin dilepaskan ya, baru kita lakukan suatu pemeriksaan. Nah, cuci tangan berapa langkah? 6 langkah. 6 atau 7? 6 ada yang surgical 7 ya. 6 langkah biasanya ya. Nah, kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita lakukan pemasangan. Nih, pegang bagian dalamnya, baru kita masukkan ini. Sesuai dengan ini. Nah, ini boleh masuk ke bagian yang bersih ya. Tuh, baru kita masukkan lagi. Nah, baru dirapihkan ya, seperti itu. Semua ini dibuang di tong sampah. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pembersihan di daerah vulva pada pasien. Ibu, maaf ya, saya bersihkan ya, kita bersihkan biar pasien nggak kaget. Nah, bisa sekali atau 2 kali, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Buka daerah vulva ya, kita buka daerah vulvanya. Oh, ini. Nah. Kita buka daerah vulva dengan 2 jari, masukkan 1 jari ini. Nah, kemudian jari yang masuk ini kita tekankan ke bawah, baru masuk jari telunjuk. Begitu ya. Jangan langsung kedua jari, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Masuk 1 jari, tekan ke bawah, baru masukkan 2 jari, baru ke dalam. Nah, sebelum kita masukkan ini, kita harus inspeksi daerah vulva. Vulva berarti terdiri dari labia mayora, minora, klitoris, Bartholin. Ya, kita pastikan apakah ada massa infeksi atau hiperemis, atau misalnya ada benjolan, sesuatu yang tidak normal. Kalau misalnya labia, kita lihat juga apakah ada laserasi di daerah situ. Ya, setelah itu kita lakukan pemeriksaan daerah vagina. Nah, di vagina kalau pada saat kita periksa ini kita tidak terlihat karena kita menggunakan indera telapak jari, kedua jari. Berarti kita merasakan. Nah, vagina itu kita rasakan rugenya ada atau tidak, kemudian kita rasakan ada massa atau enggak. Tangan ini pindah ke daerah di atas SOP, fundus. Ya, kemudian di sini kita lakukan apa? Porsio, periksa porsio. Porsio yang kita lihat apakah ada massa atau ada teraba jaringan. Pada kasus abortus incomplete kita bisa teraba jaringan dan bisa dilakukan periksa dalam, ada bukaan atau enggak di porsio. Ya, kemudian setelah porsio kita periksa aneksa kanan dan kiri. Aneksa parametrium kanan dan kiri, apakah lemas atau teraba massa.
Begitu adik-adik meletakkan aneksa kanan dan kiri, tangan yang ini pindah ke sebelah sini. Fosa iliaka kanan atau fosa iliaka kiri untuk memastikan. Kalau dia ada massa, kita akan teraba bagian bawah dari massa. Ya, setelah pemeriksaan fisik Porsio aneksa, kita lakukan pemeriksaan Cavum Douglas. Ya, Cavum Douglas kita lihat. Ya, berarti arah fornik posterior, menonjol atau tidak. Dan pada kasus-kasus kehamilan di luar rahim atau KIT akan ada teraba nyeri goyang Porsio. Jadi hanya kita ginikan saja porsionya akan terasa nyeri. Kira-kira apa lagi? Sudah cukup lengkap ini pemeriksaannya? Ada yang perlu ditambahkan? Aneksa parametrium boleh, yang kanan kiri, Cavum Douglas, Porsio, vagina, dan corpus uteri. Jadi ada vulva, vagina, harus sistematis dari luar. Vulva, vagina, Porsio, aneksa parametrium, Cavum Douglas, corpus uteri. Corpus uteri, kalian membayangkan tangan ini di fundus uteri, tangan ini berada di Porsio atau fornik. Ya, di situ kita bisa tahu, oh ini corpus uteri sebesar telur bebek, sesuai dengan usia kehamilan berapa terjadi abortus, atau sebesar telur angsa. Ya, di situ kita bisa membayangkan. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan ini, kita sudah tahu corpus uteri, ukuran dan arahnya ante atau retro, barulah kita lakukan kuretase. Ya, setelah kita pastikan semua dengan pemeriksaan fisik, kita tegakkan working diagnosis kalau ini adalah suatu abortus. Nah, kemudian baru kita lakukan tindakan kuretase. Kita harus inform konsen dan bekerja sama dengan dokter bius karena ini akan dilakukan tindakan pembiusan. Jadi harus inform konsen juga komplikasi dari tindakan biusnya. Ibu, saya Dr. Febri, kita akan lakukan tindakan kuretase ya Bu ya. Ibu nanti akan dibius oleh dokter P misalnya ya. Nah, nanti setelah itu kita akan lakukan tindakan dari bawah ya Bu ya. Kurang lebih lama tindakannya 10-15 menit. Komplikasi dari tindakan kuretase adalah ruptur, perdarahan, infeksi, perforasi ya. Kemudian apalagi infeksi ya. Itu salah satunya. Kemudian pasien sudah mengerti, kita baru mulai ya. Oke, dari dokter P sudah bisa dimulai, Dok. Sudah bisa dibius? Boleh katanya. Berarti kita lakukan pemasangan spekulum di sini. Minta tolong asisten pasang spekulum bawah, boleh pegang. Spekulum bawah dipasang, kemudian kita lakukan pemasangan spekulum atas sini. Nah, setelah kedua spekulum ini dipasang, baru kita lakukan identifikasi porsio. Kalau bisa porsio itu pas di tengah-tengah. Nah, jadi pada saat kalian pasang spekulum itu porsio tengah-tengah. Jadi kita bisa lakukan penjepitan porsio di arah jam 11. Setelah porsio dijepit, spekulum dilepaskan, diletakkan di larutan klorin. Oke, kemudian sesuai dengan prediksi kita, tarik sedikit ini supaya si rahim yang bengkok atau terlalu ante bisa agak lurus pada saat kita lakukan sonde. Cara memegang sonde begini, nih, begini ya, seperti memegang pensil atau begini juga boleh, nih. Tapi biasanya begini kalau pada saat kita menyonde, ya. Nah, pastikan sonde. Nah, sebelum sonde itu kita masukkan, kita rendam dulu betadin ya. Biar nanti pas keluar kita tahu, oh segini batas dari si rahimnya. Misalnya kita rendam sondenya sampai si angka 13. Nah, berarti pada saat kita menyonde tuh, nah pada saat kita keluarkan sudah mentok kan? Yang hilang itu batasnya, peralihan yang hilang dengan yang masih ada betadin itulah angkanya. Biasanya kalau dia 10 minggu di sini terusnya. Tapi kalau dia abortusnya incomplete, sudah sebagian keluar tentu bisa berkurang kan, bisa 9. Nah, kalau 12 minggu sondenya pasti 12 sampai 14 cm ya. Nah, tergantung kondisi abortusnya. Setelah kita lakukan sonde, ini kita lakukan di larutan klorin. Kemudian idealnya kita lakukan kuretase. Kalau misalnya di daerah porsio itu ada jaringan, kita harus ambil dulu jaringan di daerah porsionya itu dengan tang abortus nih ya. Setelah kita ambil dengan tang abortus, ini jangan dibuang ke tong sampah, kumpulkan di bengkok ya, supaya nanti kita bisa kasih tahu ke suami pasien, ini loh hasil kuret yang kami dapatkan ya. Kumpulkan di bengkok. Nah, baru kita lakukan sonde ya. Pastikan dulu apa yang muncul di situ. Atau misalnya dia dipasang laminaria. Nah, kita buka dulu laminarianya, baru kita sonde. Nah, setelah dipastikan jalannya porsio itu sudah tidak ada hambatan, baru kita lakukan kuretase.
Nah, kuretase itu dia ada sendok-sendoknya. Nih, sendoknya itu mulai dari yang terbesar. Nih nomornya. Ada nomor 6, nomor 5. Paling besar ada yang nomor 20 gitu ya. Mulai dari yang terbesar. Nih. Ya, di sini kita punya 6, 5, 2, 1 ya. Berarti nomor 6 kita pasang ya. Nah, ini kita pegang dengan jari tangan kiri, ini kita pegang dengan seperti memegang ini. Nah, masukkan sesuai arah. Kalau arahnya anti berarti kalian masukkan gini ya. Nah, kalau arahnya retro boleh masukkan begini, nanti diputar di dalam boleh ya. Nah, tapi ini tetap begini, keluarkan sini. Bukan berarti kuret ini harus dokter SPOG. Dokter umum boleh melakukan kuretase dengan teknik-teknik tersendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, kadang kalau misalnya dokter bius tidak ada, tidak bisa lakukan TIFA, kita bisa blok pudendal blok ya, kanan kiri ya, nervus pudendalnya. Intinya supaya tidak terjadi shock kardiogenik atau vagal karena saking nyerinya. Sebenarnya nyerinya itu pada saat si rahimnya itu kita bersinggungan dengan retro atau peritoneumnya. Kan rahim dibungkus peritoneum parietal visceral. Jadi begitu si peritoneum itu teregang karena rahimnya kita masukkan gini kan otomatis rahimnya agak bergolak sedikit, akan menyebabkan nyeri. Itu yang paling sering. Tapi kalau porsionya dijepit ini tidak akan nyeri karena tidak ada persarafan di sana ya. Nah, ini lakukan secara sistematis sampai terlihat gritty sensation seperti mengerok kelapa, sampai pendarahan sudah berhenti, sampai fundusnya sudah mulai menurun ya. Misalnya fundusnya dari tinggi fundus ke SOP pertengahan, ternyata setelah kita kuret 2 jari di atas SOP ya, simpesis pubis, berarti sudah selesai, tandanya sudah bersih kuret yang kita lakukan. Terus ada busa yang muncul, pinky foam, gritty sensation, fundus uterin mulai menurun, pendarahan mulai berkurang, kontraksi mulai muncul. Nah, pada saat kita lakukan kuretase jangan lupa pastikan tolong masukkan uterotonika ya, oksitosin atau metergin ya. Boleh berbarengan, oksitosin pada saat mau sonde boleh kita berikan, di akhir-akhir kita berikan metergin ya biar memaksimalkan kontraksinya, boleh diberikan. Di akhir kita kombinasi duanya, oksi dan metergin juga boleh ya untuk memaksimalkan akhir. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan tidak ada pendarahan yang mengalir, berarti sudah bersih, dan kita harus buka tenakulumnya, dan penjepitan tenakulum yang sudah dibuka ini kita jepit dengan oval supaya tidak ada pendarahan. Sambil kita cek, oh iya tidak ada pendarahan bleeding. Hitung 1 sampai 10 ya. Nah, tidak ada pendarahan, boleh ini kita lepaskan oval klemnya, spekulum kita lepaskan dan dibersihkan deh. Hanya seperti itu tindakan kuret. Pastikan indikasi, kontraindikasi, pastikan kuretnya sudah bersih, kemudian follow up pasca kuret. Apa yang mesti di follow up? Pendarahan, kemudian kontraksi, kemudian tanda-tanda infeksi, kemudian tanda-tanda vital, bisa BAK atau tidak ya, buang air kecil lancar atau tidak ada tanda-tanda akut abdomen, perforasi. Kemudian yang terakhir planotesnya harus kita pantau. Baik, saya sudah menjelaskan ini mulai dari pemeriksaan fisik. Boleh satu orang volunteer pemeriksaan fisik sama kuretase satu orang lagi ya, siapa? Baik, dokter. Jadi yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu vulvanya, dari labia mayora, minora, lalu juga introitus vaginanya apakah ada massa jejas. Lalu setelah itu bisa kita lakukan palpasi, apakah ada massa kelenjar Bartolinnya membengkak atau tidak, apakah ada nyeri. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan VT manual, di mana yang pertama kita masukkan kedua jari, di mana pertama jari tengah terlebih dahulu dimasukkan sambil ditekan ke bawah agar pasien tidak nyeri. Lalu jari telunjuknya. Nah, di sini kita rasakan vaginanya apakah ada rugae, lalu juga apakah ada massa di vagina. Jika tidak ada, kita masukkan ke dalam lagi untuk menilai porsio. Nah, di sini kita nilai porsio dari konsistensi, arah, apakah UE-nya terbuka atau tidak, apakah ada jaringan atau tidak. Lalu kita rasakan adnexa kanan dan kiri, sambil adnexa tangan yang berada di atas juga diarahkan adnexa ke kiri, apakah ada massa atau tidak, lalu lemas atau tidak, dan juga adnexa kanan, apakah ada massa atau tidak. Lalu setelah itu kafum Douglasnya ke arah posterior atau di fornix posterior, apakah menonjol atau tidak.
di sini tidak, lalu dimasukkan lagi ke arah atas untuk menilai uterus, kafum uterinya dari konsistensi, dari ukurannya, arahnya apakah antefleksi atau retrofleksi, dan juga ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan hasil dari VPD manual, maka dilanjutkan ke melakukan kuretase. Ya, silahkan langsung kuretase. Baik, untuk kuretase di sini ada alat-alatnya sudah dipersiapkan dan sudah mempersiapkan dari pemeriksanya. Maka di sini ada, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan betadine untuk vulva dan di arah-arah sekitarnya vulva. Lalu selanjutnya menggunakan speculum sims atas dan bawah. Yang pertama kita masukkan yang bawah terlebih dahulu dari vertikal lalu horizontal, lalu yang atas dari vertikal lalu horizontal, boleh dibantu. Selanjutnya di sini menggunakan tenakulum. Di sini kita inspeksi lagi apakah ada jaringan atau tidak, lalu kita lakukan penjepitan tenakulum di arah jarum jam 11 di port timur. Kalau ada jaringan dijepit pakai ini ya. Kalau ada jaringan boleh dijepit dan ditarik evakuasi. Ini tenakulumnya sambil ditarik, ini boleh diangkat spekulumnya. Lalu kita ambil sendok kuret yang paling besar. Sonde dulu. Sonde terlebih dahulu apakah tadi arahnya sudah benar antefleksi atau retrofleksi dengan cara seperti ini. Sebelumnya sudah diberikan betadine untuk menentukan berapa sentimeternya ukurannya. Lalu dimasukkan ke arah mana. Jika sudah tepat, maka ini adalah untuk ujung dari sendok kuretnya. Oke, kemudian lalu ini untuk sendok kuretnya pakai ukuran yang paling besar, dimasukkan sesuai posisi dari uterusnya, lalu diambil jaringannya dengan arah searah jarum jam. Lalu untuk hasil konsepsinya itu harus diletakkan di kom. Di kom, ya. Setelah sudah yakin semua sisa konsepsi sudah habis, maka kita lepaskan tenakulum. Lalu kita periksa jika ada perdarahan, boleh di dep dengan menggunakan klem. Ya, boleh spuntik. Kurang lebih sudah betul ya. Berarti nanti tinggal kita memantapkan aja nanti di lapangan ya. Nah, untuk di lapangan. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti dengan tindakan ini? Baik dokter, jadi di sini mengapa kita harus melakukan sonde terlebih dahulu sebelum kuretase? Ya, lakukan sonde untuk melihat sejauh mana ukuran suatu korpus uterinya. Karena pada kasus abortus incomplete, berarti sudah terjadi pengurangan kafum uterinya. Normalnya pada kasus 10 minggu, 11 minggu, bisa saja sondenya 10 atau 11 cm. Pada incomplete dia bisa lebih kurang lagi. Ya, kemudian kita juga bisa memprediksi sejauh mana alat kuret kita ini masuk. Ya, seperti itu. Nah, makanya perlu dilakukan pengukuran. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan ini seperti logika ya. Kenapa perlu kita lakukan uterotonika pada saat awal? Apalagi pada saat kita sonde. Pada saat kita melakukan pemasangan itu ada pendarahan. Iya. Jadi untuk mencegah tersebut uterotonika untuk mengatasi supaya tidak terjadi pendarahan. Siap, betul. Itu salah satunya. Yang kedua, apa lagi? Supaya kita pastikan uterus itu berkontraksi dan tidak lembek. Nah, kita takut pada saat kita lakukan sonde ini, kalau dia lembek, ibarat roti basah lembek, kita ini kan perforasi. Itu salah satunya kita berikan uterotonika. Jadi pastikan ada berkontraksi. Kalau kurang berkontraksi boleh diberikan uterotonikanya oksitosin pada saat kita mau mulai, ya. Nah, jadi memudahkan kita tindakan kita dan meminimalisir komplikasinya. Ya, baik, silakan duduk. Nah, take home message yang bisa saya lakukan, indikasi, kontraindikasi, informed consent, persiapan yang disebutkan tadi, sama follow up pasca tindakan, ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Nanti bisa WA saya atau bisa nanti kabari kalau ada pertanyaan, bisa. Nah, kemudian juga PR untuk tindakan atau pemaparan ini tidak ada, ya.
Akan tetapi jika adik-adik ingin bertanya lebih lanjut, boleh nanti dihubungi WA, bikin list pertanyaannya, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.